Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang kimulian sah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, badan kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rawuh syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat. Ini semuanya sehat nggih, mboten dengan sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar, masjid yang sejuk, ada AC-nya. Nek neraka mboten enten AC-nipun nggih. AC dunya kali AC swarga lebih sejuk mana Bapak Ibu? Swarga nggih. Napa melih angin jendela nggih. Melih angin apa? Angin jendela. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mboten kraos kita niki sampun mlebet wulan Rajab. Tentunipun kita sampun mangertosi keutamaan dari bulan Rajab. Harapannya adalah ketika kita sudah masuk di bulan Rajab itu doanya ya tambah kencang. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan haram, yang kita mengingatkan keutamaan bulan Rajab ini, yang mana ketika seseorang itu melanggar larangan Allah, ya melakukan dosa dan maksiat, maka dosanya lebih besar karena kemuliaan dari bulan Rajab tersebut. Dan kita berharap juga ketika beramal soleh di bulan Rajab dilipat gandakan pahalanya, karena karunia Allah itu sangatlah luas. Jadi terserah Allah untuk memberikan pahala, itu terserah Allah. Kadang kita nilai ada seseorang itu amalannya kok wae biasa-biasa wae. Kabeh wong ya iso nglampahi ngoten nggih. Tapi ternyata Masya Allah, keikhlasannya, keimanannya, kesungguhannya itu menjadikan amalan yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu melipat gandakan pahala itu sesuai dengan kehendak Allah. Demikian pula Bapak Ibu, kalau dilihat dari Masehi sekarang sudah tanggal pinten? 30. Berarti besok 31. Berarti besok itu malam napa? Tahun baru. Cocoknya nek malam tahun baru teng pundi Pak Bu? Bu tidur nggih? Oh, Masya Allah. Tidur apa bakar jagung napa? Nggih. Sakniki pundi-pundi terasipun rame. Terutama musim-musim liburan anak sekolah niki Jogja niku napa? Macet full. Bahkan terasipun Jogja niku saged ngalahke napa? Saged ngalahke Bali. Teng Bali niku napa kan larang nggih, napa-napa larang nggih. Makanan larang, masuk tempat wisata nggih larang, dereng melih hotel-hotelipun. Beda dengan di Jogja, napa-napa tesih murah. Nggih, napa meneh menawi jajan teng angkringan
Nek mriku kan angkringan nggih, nek teng mriki napa? He. Nah, tesih murah. Kejawi nek jenengan dituthuk. Pernah ketuthuk dereng? Jajan ngerti-ngerti jajan bakso napa mie ayam napa soto sak mangkok 100.000. Nggih. Nah, oleh sakniki terasipun grojogan 1000 sepi nggih. Sepi sebabnya napa Pak Bu? Ya dudukan nggih. Ya parkir nggih larang nggih. Makanan nggih larang, akhir sakniki sepi. Tiket masuk nggih larang. Sehingga napa grojogan 1000 jumok, grojogan 1000 jumok nggih. Yen jumok niku terasipun malah lebih rame daripada grojogan 1000. Nggih. Ning nek piknik napa Bapak Ibu ampun kesupen. Ya di samping kita refreshing juga diniati ibadah. Biar piknik kita itu bernilai napa? Pahala. Nggih. Ampun ngantos pikniknya itu malah berujung napa? Nah, berujung maksiat, berujung kerugian. Nggih. Kula gadah tangga Pak Bu. Piknik malah meninggal. Nembe wau dalu. Nembe wau dalu wingi niku nembe dalu magrib nika. Nggih. Griyanipun namung etan mawon, etan kula niku. Nggih. Niku critanipun napa? Nggih, anaknya itu kan karena liburan merantau di Jakarta pulang. Anak mbarep niku. Ketika pulang ngajak bapak ibunya untuk piknik teng Sarangan. Teng pundi? Ing Jatipura teng pundi? Teng Sarangan. Awalnya ya bapaknya itu ya agak berat karena ninggalkan kambing, Pak. Ninggalkan kambing sih tak aritke sing akeh sisan ngoten nggih. Tak aritke sing akeh sisan. Dugi mriko dugi Sarangan akhiripun nginep teng hotel. Nginep teng hotel sekitar maghrib niku dahar soto. Bar dahar soto keselek. Bar keselek napa? Bablas. Bablas napa meninggal dunia. Ketika meninggal dunia karena keluarga nggak percaya dibawa ke puskesmas untuk memastikan ini benar-benar sudah meninggal atau belum. Ternyata bisa juga nggih niat piknik ternyata menuju apa Pak Bu? Menuju kematian, menuju ajalnya. Nah ini sing salah seneh sotone le. Niki salah seneh sotone. Engko wedi napa? Wedi jajan nyoto ngoten nggih. Nah, kayak semanten lagi mengke enten tiyang perasaan aku gak aku wedi yang Sarangan ku malah napa? Malah mati ngono. Niku naminipun pun takdir. Nek enten kecelakaan bis, kecelakaan kapal, pesawat, ya, ampun langsung kok wedi naik napa? Pesawat, naik bis itu nggih, mboten pas niku sampun takdiripun, ngoten nggih. Cek penting berdoa, nyuwun napa? Nyuwun keselamatan. Karena nggih yuswanipun nyuwun sewu sampun 72 tahun. 72 tahun dimakamkan wau jam 11. Dimakamkan tadi jam 11. Gini kan. Nah, ini kan. Hati-hati nggih, hati nggih. Nah. Kesehatan. Napa kula nggih mboten ngentos napa kan nggih enten sebabipun tentunipun nggih. Tidak ada sebabnya. Apakah kekeselen nek ngaritke napa? Terus nggih kula mboten ngertos. Napa teng mriku kademen napa-napa nggih. Nggih. Sing penting niku ajalnya, karena ketika Allah menghendaki seseorang itu meninggal di bumi tertentu, di tempat tertentu, Allah akan gerakkan hati hamba tersebut untuk menuju tempat tersebut. Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui ya di bumi mana dia akan meninggal dunia. Kita nggak tahu apakah kita nanti meninggal di Mekah, napa di Madinah. Kan ngoten nggih. Kalau meninggal di Mekah, Madinah pripun? Cocok mboten? Ya, cocok. Mengke dimakamkan di Baqi ngoten nggih. Dimakamkan di Baqi. Wingi enten jamaah umroh. Nggih niku napa? Kula nggih biasanipun ngisi wonten masjid niku nek dinten Senin Pak Takmir kalih Bu Takmir niku umroh. Bar umroh sekitar pinten umroh niku 2
12 harinan nggih, 2 pekan. Nembe dugi teng griya ngoten nggih. Ketika sampai di rumah, niatnya ke kamar mandi, ajeng asar kepleset. Akhiripun meninggal dunia. Iku bar umroh meninggal dunia. Berarti napa niku? Ora sida ning mriki ngoten nggih. Ya sudah ditentukan takdirnya meninggal di Arab Saudi atau di Indonesia. Ngoten nggih. Itu sudah takdir Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga nih, meskipun penanggalan Masehi itu bukan dari Islam, nih, tapi dari agama lain, namun apa? Nih, tidak masalah ketika kita itu nih, dalam hal ini untuk mengingatkan pentingnya muhasabah. Pentingnya apa? Muhasabah, introspeksi. Karena pada hakikatnya bahwasannya seseorang itu semakin bertambah umurnya, maka semakin berkurang kesempatannya untuk hidup di dunia ini, dunia yang fana. Kados kita sami Pak, kita sami niku cobi Bapak Ibu niki ketika beruban niku krasa mboten? Apa ngerti-ngerti wis wanen mboten? Kan ngoten nggih, ngerti-ngerti wis wanen, ngerti-ngerti wis diputu, pun gadah wayah pinten mawon. Nah, itulah yang namanya waktu itu nggak kerasa. Tahu-tahu sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Sehingga sangat jadi pertanyaan, kenapa sebagian orang itu ketika pergantian tahun itu sangat seneng banget, sangat gembira, bahkan memaksakan diri untuk ke puncak Pak. Katanya pengen menikmati pergantian tahun itu teng puncak, kalih nyumet apa? Nyumet mercon, nyumet kembang api katanya. Padahal hakikat bergantinya tahun itu menunjukkan semakin dekat dengan kematian. Termasuk kenapa orang itu kalau ulang tahun kok seneng-seneng, uri seneng-seneng cedak apa? Cedak mati kan gue aneh kan ngoten nggih. Sehingga ulang tahun itu bukanlah dari Islam. Kita lihat para ulama zaman dahulu itu ketika bertambahnya usia maka mereka bersedih karena memikirkan ternyata ajal itu semakin dekat. Terus merasa sanggude sesithik, merasa begalnya masih kurang. Inilah yang bisa memotivasi tambah dekat dengan kematian, kok amalnya mboten ningkat-ningkat, kok tambah saya nglukro, ibaratnya tambah saya lemes. Terlebih lagi pergantian tahun kok sampai ditunggu, sampai bergadang. Ditunggu apa Pak? Sampai ditunggu, bahkan sampai hujan-hujanan. Apalagi momen-momen pergantian tahun ajaran baru terkadang dijadikan kesempatan untuk berbuat apa? Maksiat. Sakniki nggih miris nek enten ibaratipun berita-berita yang lewat di medsos kita. Sakniki berita pembunuhan sering. Dan memang tanda-tanda dekatnya hari kiamat kasratul qatl, terjadinya banyak pembunuhan. Dan kalau pembunuhan itu di zaman sekarang itu sangat sadis, sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan kadang ya pelakunya adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Enten mboten Pak, polisi sing membunuh adik iparnya sendiri. Enten nggih? Seperti kejadian teng pundi? Malang nggih, Win Malang nika. Polisi membunuh adik iparnya sendiri. Itu bener-bener napa? Ipar adalah maut ngoten. Nah, sampai dibunuh. Katanya pengen menguasai napa? Harta warisan.
Ya Allah nih, sampai dibunuh adik iparnya sendiri. Kasus yang baru saja ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ada seorang polisi muda umurnya 20 tahun itu membunuh seorang mahasiswi. Sama. Padahal masih usia 20, bar sidang, Pak. Sidang napa nika? Ketika nek polisi ajeng nikah niku kan sidang riyin nggih. Di sidang riyin, terus mungkin baru melangkah nikah. Padahal 2 pekan lagi napa? Nikah. Ternyata punya wanita simpanan. Ya, wanita ketiga akhirnya di suatu malam ngajak ketemuan. Akhirnya naudzubillah mengajeng menikah, sempet-sempetnya naudzubillah napa Pak? Berzina. Habis berzina langsung napa? Dibunuh. Karena khawatir ketahuan apa Pak? Calon istrinya. Bayangkan nih, kenikmatan sesaat menjadikan karirnya hancur. Dipecat betul nih. Otomatis dipecat. Bahkan gak hanya dipecat, di penjara nih. Di penjara, pernikahannya hancur, gak jadi nikah. Dunianya ya semuanya hancur, pekerjaan, pernikahan, bahkan reputasinya hancur gara-gara kenikmatan sesaat. Nah niki akhiripun bar mateni bingung, nek bar mateni niku bingung lek napa Pak? Nek gua atau nek menghilangkan apa? Menghilangkan jejak. Nah, tapi polisi niku canggih ya. Nek goleki napa pelaku cepet banget nih. Cek-cek ngoten. Tapi nek orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, suwe nggih. Angel niku. Ya sengaja angel niku nggih ora ketemu-temu. Didelengi. Ya Allah nggih. Padahal kali nikah nih. Nih Pak Bu, termasuk kita di dunia ini jangan sampai mengejar kenikmatan yang sesaat, mengorbankan kenikmatan yang abadi di akhirat. Rumah tangga hancur gara-gara kenikmatan sesaat. Apalagi jabatan awalnya sangat terkenal, popularitas akhirnya hancur. Gara-gara apa Pak? Gara-gara fitnah. Terutama fitnah berkaitan dengan fitnah lawan jenis. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan momen-momen tahun baru ini, maka prinsip seorang muslim adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara prinsip seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk apa? Adanya larangan untuk tasyabuh dengan agama lain, terutama hal-hal yang itu menjadi kekhususan dari agama lain tersebut. Coba tahun baru niku yang muncul, yang tergabung niku adalah 3 agama sekaligus. Contohnya pun lonceng itu kekhususan apa? Lonceng Nasrani, trompet Yahudi, kembang api Majusi. Terkumpul jadi satu. Dereng meleh dari sisi napa? Ditinjau dari sisi mubadirnya. Nggih. Nek enten tiyang gadah arta atusan ewu ngoten nggih, atusan ewu sak gepok ngoten nggih. Niku diobong. Maka kita katakan orang tersebut orang apa? Orang apa? Orang gila. Tapi nek tuku kembang api sing apik niku, nggih terus diobong, niku gila mboten niku. Nggih mboten. Coba niki nggih. Dentene napa niki, Pak? Nek sing niki bener-bener sing diobong wujud dhuwit ngoten nggih. Dhuwit sak gepok ngoten diobong. Nek kembang api diobong biasa-biasa mawon. Padahal menikmati kembang api niku pinten detik, Pak? Pinten? Semenit enten mboten? Semenit nggih, semenit. Kayak regane pinten niku? Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya mubadir itu temennya setan. Belum lagi itu membahayakan badan.
Membahayakan wingi enten sik nyemut kembang api niku malah napa niku? Malah rambutnya kobong. Nggih, saestu rambutnya malah napa? Kobong. Banyak nggak Pak orang yang main petasan terus tangannya buntung? Ada. Bahkan sampai dagingnya itu hancur kemana-mana. Ya, padahal dalam Islam menika la dororo wala dirar, tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagaimana prinsip seorang mukmin itu adalah berusaha menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena para ulama menjelaskan inna min i'radillahi 'anil 'abdi ayusilahu bima la yanfa'u. Di antara tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba. Ya, apa tandanya Allah berpaling dari seorang hamba? Adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Jadi kalau ada seseorang yang sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, nggak berguna, sia-sia, itu pertanda Allah berpaling darinya. Dalam kitab Hilyatul Auliya dari perkataan Al-A'rif Al-Yamani. Jadi kalau seseorang itu ya Allah hari ini kok banyak hal yang sia-sia, nggak layan yang nggak bermanfaat. Jangan-jangan ini pertanda Allah berpaling dari saya. Ya. Sehingga Bapak Ibu waktu menikah sangat berharga. Al waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali. Waktu itu adalah nafas yang nggak akan mungkin kembali. Syekh Abdul Malik Al-Qasim beliau mengatakan waktu yang sedikit adalah harta yang berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Karena waktu ini ibaratipun nafas yang terbatas dan hari-hari yang dapat dihitung. Namun jika waktu yang sedikit niki yang sesaat itu dimanfaatkan bisa berbuah kebaikan, bisa menjadikan seseorang itu beruntung. Tapi kalau disia-siakan maka sungguh dia akan benar-benar merugi. Nanti Pak, di akhirat itu di padang mahsyar itu ada kondisi keadaan kaki itu nggak bisa bergeser. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Jadi kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser, tidak akan beranjak pergi. Di hari kiamat nanti itu nggak bisa gerak, nggak bisa beranjak sampai ditanya tentang apa? Ya, tentang 4 hal. Hatta yus'ala an arba. Ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Ditanya umurnya, kemana dihabiskan? Umur 70 tahun ini yang diwai. Wis mancing wae. Kula ndek wau dalan niku lewat pemancingan niku rame sangat. Mobil-mobilnya kok ana sing parkir. Ya Allah, mancing. Mungkin mancingnya kali zikir niku Pak. Wiritan nggih. Ya Allah. Kalian doa gen napa gen entuk iwak akeh ngoten nggih. Nggih lawuh. Nggih. Mboten berarti niki mancing haram li, mboten napa-napa mancing. Kita apa nggih lawuh ngoten nggih. Yang salah kalau mancing akhirnya lali keluarga. Akhirnya anak bojone golek kok bojoku ora mulih-mulih ngoten nggih. Tibake mancing kesenangan mancing lali omah, lali keluarga kan ngoten nggih. Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Yang kedua adalah ditanya tentang ilmunya. Ilmunya itu apa, sudah diamalkan belum?
oleh-oleh dari pengajian apakah sudah diamalkan belum? Apakah hanya sekedar jadi wawasan cakrawala nggih, hanya sekedar jadi maklumat saja tapi tidak ada prakteknya? Ibaratipun nek wong Jawa niku kan kathah niku nggih, kathah napa niku nggih, kathah ibaratipun paribasan atau mungkin unen-unen ngoten nggih. Enten sik ngendika gedang woh akeh, ngomong gampang lakoni angel. Sing luwih modern, sing luwih gaul, malah paling gur omon-omon. Niku ngenten. Napa malih, Pak? Asbun ya, ditebus nggih. Ya memang leres nggih, memang leres bahwasanya ya mengatakan atau perkataan itu ya mudah, setiap orang bisa mengatakan, tapi untuk praktek itu yang susah. Tapi bukan berarti apa, Pak? Bukan berarti ya kita belum bisa melakukan terus kita nggak amar ma'ruf nahi munkar. Tetap ada kewajiban apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan ketiga, hartanya itu akan ditanya dari mana didapatkan. Apakah hartanya dari korupsi? Apakah hartanya itu dari menipu? Apakah hartanya dari merampok? Dari membegal? Atau dari hal yang lainnya? Wa fima anfaqah, dan kemana harta tersebut diinfakkan, disalurkan. Apakah disalurkan di jalan Allah atau di jalan setan, di jalan nafsu, di jalan hawa nafsu, di jalan kesesatan? Karena ada sebagian itu naudzubillah yang ketika dapat jabatan, dapat harta kekayaan, akhirnya napa Pak? Digunakan untuk napa? Di jalan kemaksiatan. Sehingga wanita simpanannya itu di mana-mana. Wanita napa? Simpanannya di mana-mana. Nek ketahuan langsung ngomong nek napa? Nikah siri ada mboten nikah siri. Umpamanipun ngoten nggih. Maksudipun apa niki pelajaran berharga. Banyak orang itu ketika sudah berada di atas itu nggak sabar. Jadi orang itu, sebagian orang ketika berada di atas itu nggak sabar, akhirnya terjatuh. Padahal seseorang itu semakin berada di atas, jabatannya semakin tinggi, hartanya semakin banyak, ujiannya semakin apa? Besar. Seperti apa, Pak? Sesuatu niku nek semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Bertiup napa? Sangat kencang. Bertiup sangat kencang sekali. Sehingga kita lihat sebagian tiang niku naudzubillah ketika dapat posisi, dapat jabatan itu enggak bersabar, maksudnya bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, akhirnya terjatuh. Ibaratnya bayangkan Pak, karir yang sudah dibangun puluhan tahun runtuh. Dan banyaknya hal-hal yang tersingkap berikutnya itu menunjukkan ya sepandai-pandai menyimpan keburukan, suatu saat akan terbuka juga, akan ketahuan juga. Karena kita juga Pak, dari pengalaman-pengalaman ada, bahkan ada pengurus pondok atau yang punya jabatan di pondok itu ketika berada di atas kemudian nggak amanah dalam mengelola harta. Ya, karena memang ya tadi semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin di atas anginnya semakin kencang. Kalau bukan karena Allah yang menguatkan, yang melindungi, banyak orang yang jatuh berguguran. Dan ini wa an jismihi fima ablah. Dan apa? Masih ada lagi sebenarnya tambahan, tadi sudah apa? 4 nih. Ketiga, umur, ilmu,
harta kata nih. Kemudian yang keempat apa? Dan tubuhnya. Tubuhnya itu digunakan untuk apa? Apakah dalam ketaatan atau tidak? Sehingga Bapak Ibu dalam rangka mensyukuri nikmat tubuh niku olahraga. Olahraga itu termasuk mensyukuri apa? Nikmat tubuh. Terus olahraga niku berpahala. Bar subuh jalan-jalan, mlaku-mlaku niku nggih mlampah-mlampah niku olahraga. Badminton saged berpahala. Tenis lapangan saged berpahala. Ning ngampun diforsir. Karena napa nek diforsir niku mboten kuat, jantungnya mboten kuat. Ada berita-berita bar main tenis napa Pak? Meninggal dunia. Wingi enten pelari jarak jauh niku 2 orang meninggal Pak. Enggak kuat, jantungnya napa? Enggak kuat. Termasuk napa? Termasuk dalam rangka mensyukuri nikmat tubuh. Ibaratnya pun apa Pak? Tubuh kita ini kan punya alarm Pak. Alarm peringatan kalau ini sudah bahaya, ini harus ngurangi ini. Contohnya pun alarm tubuh kita sudah berbunyi. Oh, kowe kudu ngurangi gula. Kudu ngurangi apa? Gorengan. Kurangi apa malih Pak? Apa? Sate kata nih, sate. Dan kita sudah tahu gitu nih, ada alarmnya gitu nih. Ya. Wis wae ngurangi kudu ngurangi. Ya ngoten. Napa meneh nek iki alarmnya berbunyi nih. Ini tanda-tanda asam urat nih. Berarti ngurangi apa? Ngurangi emping, ngurangi jeroan ngoten nggih. Dan niku Bapak Ibu. Ya, jadi Masya Allah sudah ada alarm peringatannya. Sehingga sejatosipun nek cek kesehatan itu nggih saya mawon. Karena untuk mengetahui mumpung dereng kasar kan enten nggih cek kesehatan. Nek enten tiyang niku ngopo Mas cek kesehatan. Wis. Bahkan ada orang yang nggak berani ngecek Pak. Aku rawani ngecek, aku malah wedi kok. Malah ngedrop ngoten nggih, gula darahnya malah ngedrop. Nggih, tensinya malah ngedrop, malah tinggi ngoten nggih. Tapi niku sudah tosipun nggih penting untuk secara berkala ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu pergantian waktu itu sebenarnya lebih parah dari kematian. Karena Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kok bisa? Maksudnya napa nih? Menyia-nyiakan waktu lebih parah dari napa? Kematian. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillah wa daril akhirah. Alasannya adalah karena menyia-nyiakan waktu itu memutus kamu dari mengingat Allah dan mengingat negeri akhirat. Jadi ternyata menyia-nyiakan waktu itu bisa memutus seseorang dari mengingat Allah dan mengingat akhirat. Sedangkan kematian itu hanya memutus kamu dari dunia. Hanya memutus kamu dari dunia dan penghuninya. Secara logika kan lebih parah apa Pak? Lebih parah jika seseorang itu terputus dari mengingat Allah dan dari mengingat akhirat. Ya, itu lebih parah daripada kematian. Namanya kematian itu kan hanya memutus seseorang dari dunia dan penghuninya. Ya. Sehingga Imam Syafi'i itu pernah mendapatkan nasihat dari seorang sufi. Kata beliau, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Bapak Ibu pun pernah dereng latihan pedang-pedangan ngoten? Pedang-pedangan pernah nggih?
Riyen Mas Alit niku pedange nggih napa, Pak? Oh, debok niku nggih, debok. Nih, kalau nggih kadang gedebok. Utawi nek gadah pohon kelapa niku lho. Napa niku naminipun? Nah, blarak niku kan nggih, blarak niku saged didamel apa? Pedang-pedangan niku. Al waktu kasayf, waktu seperti pedang, fa in kotok tahu wa in la kotoaka. Ya, jika engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menebasmu. Nah niku. Niku Pak, pedang ini nek ibaratipun mboten digunakan, maka akan menebas kita sendiri. Sebetulnya waktu seperti pedang. Kalau nggak digunakan dengan baik akan mencelakakan kita. Wa nafsuka in lam tusghilha bil haq wa in la syawalatka bil batil. Yang namanya napa? Dirimu itu kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, maka nanti akan disibukkan dalam hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bermaksiat. Sehingga orang tua itu banyak yang pusing, Pak. Kalau anak-anak libur itu pusing apa? Karena waktu kosong. Nah, jangan sampai ketika masa-masa liburan 2 pekan ngeten iki nggih, anak-anak nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan yang positif. Kalau nggak ada kegiatan yang positif, kita khawatir nanti malah melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Sehingga nggih, orang tua yang baik itu ketika anak-anak masa liburan itu dicarikan kegiatan yang apa? Positif. Motivasi, diajak napa? Diajak piknik. Betul napa? Piknik nggih namung nek pas napa? Liburan. Diajak piknik teng pundi, Pak? Teng Sarangan ngoten nggih. Betul napa teng Sarangan nggih? Betul sampe dile. Teng Sarangan. Nggih, kula nggih kaget. Niku tangga etan griya niku. Saderengipun, Pak. Nggih tangga niki kan etane ngoten nggih. Terus etane meleh ngoten, namung jarak setunggal niku meninggal dunia. Nggih 70 tahun. Ning meninggal duniane ngeten, ada peristiwa yang tidak terduga. Kula pas liburan, kula nggih pas piknik teng pundi? Tangmangu nggih. Dikabari kali ibu. Ini Pak niki meninggal dunia. Ya dereng tang pas liburan minggu pas kula Tangmangu niku. Niku critanipun bapak-bapak sudah 70 tahun. Niku napa Pak Bu? Nih dari pagi itu sampai sore itu nggak ketemu gitu. Nggak pulang-pulang. Akhirnya dicari napa Pak? Dicari ke sawahnya yang agak jauh ya. Nggak ketemu. Dari pagi sampai napa? Jam 5 sore. Ada mantu perempuannya niku napa? Niate niku mbuak tikus teng jurangan. Karena memang ini rumahnya, terus di depan rumah niki jalan provinsi dan besar nika nggih, provinsi, dan di jalan niki langsung samping jalan niki napa? Jurangan. Niate mbuak tikus teng jurangan. Tibake napa? Ngerti mara sepahipun pun apa Pak? Sudah kaku Pak. Wong jebloke niku ibaratipun esuk ngoten nggih, ketahuan menjelang maghrib. Pun kaku teng mriku, bahkan sudah dikeroyok napa? Semut. Wong tangga-tangga niku ngangkatipun kangelan Pak, agem napa nika ondo nika lho, tangga menika. Berarti memang takdirnya niku napa meninggalnya napa Pak? Jatuh ke jurangan. Niku ceritane ajeng nyenggek napa nika? Nyenggek kayu ngoten lho. Kepleset akhirnya jatuh ke jurangan. Niku padahal mbah niki nggih. Mbah niki sing putune ilang nika lho. Kita jadi pun ya niki padahal mbahnya ini adalah napa? Belum lama bulan apa niki? Bulan Agustus bulan niku
Putune niku ucul keng griya. Lepas teng griya niku mlaku dhewe ning ratan gedhe, Pak. Mlaku terus tebih sangat. Senengane kan keceh nggih. Akhiripun nurut kali. Ya, akhiripun sampai sore, sampai malam enggak ketemu. Sampai tim SAR gabungan Karanganyar datang, Pak. Malam-malam nggih nyilem-nyilem ngoten niku. Nyilem-nyilem sampai malam, sampai subuh enggak ketemu. Jam 9 pagi warga kalih tim SAR napa mencari melih. Tibain apa, Pak? Ngapung teng kali. Sudah mengapung di mana? Di kali sungai. Nggih. Awalipun nggih ketika dicari itu celananya, ketemu celananya. Terus kesana lagi, ketemu dote. Bah, ini kan petunjuk ngoten nggih. Akhiripun akhirnya ditemukan warga dalam keadaan sudah mengapung. Padahal kali ini mboten pati napa? Mboten pati jero. Nah, babar kejadian niku mbah ini sing napa? Sing jatuh teng jurang. Intinipun Bapak Ibu nggih, pentingipun keselamatan, nggih keselamatan itu nggih nomor 1 nggih, penting sangat bahwa bila kita niki nyuwun keselamatan karena nggih kejadian-kejadian yang tidak terduga kados wingi sing kang viral niku teng tol pundi? Krapyak nggih. Krapyak niku nggih bis ingkang muatanipun nggih kathah niku terjadi kecelakaan nggih. Mila Bapak Ibu nggih kita berusaha ngginakaken wekdal menika kanthi sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah nggih sehingga saking menika kita sami menyadari bilih umur itu secara angka bertambah pada hakikatnya semakin apa? Semakin berkurang. Supaya mengke kita sami saged husnul khotimah. Mila penting sangat tujuan cita-cita seseorang niku kan ya ditutup akhirnya dengan baik. Dan seseorang itu pengennya itu apa? Meninggal yang normal-normal saja. Ibaratipun kan Kanjeng Nabi niku berdoa berlindung kepada Allah dari mimatatan su. Jadi kematian yang buruk. Kematian yang buruk niku nggih termasuk kebakaran, apa? Tenggelam, kecelakaan, tertimpa reruntuhan. Secara manusiawi kan nggak pengin nggih, ngoten niku. Tapi itu sebenarnya memang secara asal bisa niku termasuk mati napa? Syahid. Tapi secara napa? Secara tabiat ya fitrah manusia ya tidak menginginkan kematian yang seperti itu karena kematian yang fajaatan niku kematian yang nama Pak tiba-tiba yang namanya tiba-tiba niku kan mboten sempet tobat kadang beda kalau sakit dulu mungkin di rumah sakit 3 hari akhiripun sakit terus sadar tobat tapi ya kita nggih nyuwunipun apa Pak ya sehat kan nggih sehat apa walafiat dan banyak orang yang sehat Allah cabut nyawanya dalam artian apa? Nggih, dalam keadaan kelihatannya masih sehat, bugar, tapi ternyata apa Pak? Nggih, sudah dekat atau sudah tiba ajal kematiannya. Mangkaten nggih Bapak Ibu, mugi-mugi dados renungan muhasabah kita sami introspeksi mudah-mudahan bermanfaat wonten kirang nyuwun pangapunten fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.